Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengenal dan Memahami Konsep Keuangan Syariah dan Keuangan Syariah Islamic Mutual Fund. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Meilina Balkis, NPM 1903020028. Izin memperkenalkan diri, nama Siti Nurkhairiyah, NPM 1903020057. Halo, perkenalkan nama saya Renita Delasari, NPM 1903020048. Mengenal dan memahami konsep keuangan syariah dan keuangan syariah Islamic Mutual Fund. Pengertian keuangan syariah merupakan salah satu sistem keuangan yang diterapkan dengan mengacu pada prinsip Islam dan dasar hukum Islam sebagai pedomannya. Pada sistem keuangan syariah melarang adanya riba, perjudian, penipuan, monopoli, penimbunan barang, gharar, dan lain-lain. Ini berasal dari aturan yang sudah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah. Intinya, sistem keuangan syariah yaitu mengalihkan dana yang sudah tersedia atau biasa disebut loanable fund yang berasal dari nasabah kepada pengguna dana. Prinsip dan konsep keuangan syariah. Prinsip keadilan yaitu berbagi untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Prinsip kemitraan yaitu posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Prinsip transparasi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah penyimpan dana atau investor dapat memantau kondisi perihal dananya. Prinsip universal, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Konsep keuangan dalam Islam. Konsep jual-beli atau al-ba'i. Secara bahasa, al-ba'i berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Secara terminologi, sebagaimana diungkapkan Taqiyuddin, jual-beli adalah saling tukar-menukar, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab kabul dengan cara yang sesuai dengan syara. Konsep syirkah atau perseroan adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Konsep mudharabah atau bagi hasil adalah akad antara dua pihak, saling menanggung salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Keuangan Syariah Islamic Mutual Fund. Pengertian reksadana syariah. Sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodalan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Selanjutnya, saya Siti Nurkhairiyah akan menjelaskan tentang pihak dalam reksadana. Pihak dalam reksadana yang pertama yaitu investor, yang kedua manajer investor, yang ketiga bank kustodian, yang keempat otoritas jasa keuangan, yang kelima emiten, dan yang terakhir dewan pengawas syariah. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan reksadana syariah. Yang pertama, nilai aktiva yang merupakan salah satu alat ukur kinerja dari keberhasilan reksadana syariah tersebut, sehingga apabila NAB, yaitu nilai aktiva bersih, maka naik juga investasinya. Yang kedua, jenis reksadana syariah yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang lain tercerminkan bahwa reksadana syariah tersebutlah yang mempunyai potensi baik. Yang ketiga, masih belum meratanya pemahaman atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal yang berbasis syariah. Yang ketiga, manajemen kegiatan keuangan syariah. Untuk mengatur keuangan syariah terdiri dari 3 garis besar, yaitu pendapatan dana, prinsip investasi, dan penggunaan dana.
Pendapatan dana harus memperhatikan beberapa hal seperti mudharabah, salam, murabahah, istisna, musyarakah, dan ijarah. Prinsip investasi menekankan sistem bahwa fungsi uang sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan atau komoditi yang bisa diperjualbelikan begitu saja. Prosesnya pun harus melalui lembaga keuangan bank syariah. Yang keempat, akad dan transaksi keuangan syariah. Prinsip sistem keuangan syariah juga menerapkan akad dan transaksi seperti akad tabaruk, di mana perjanjian tersebut tidak bertujuan untuk laba dan keuntungan sesuai rukun dan syaratnya. Salah satu produk turunnya, yakni produk asuransi syariah, berupa Pruling Syariah, Asuran Aken dari Prudential Indonesia. Pruling Syariah Asuransi Aken merupakan produk asuransi jiwa yang erat hubungannya dengan investasi yang berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala dengan fleksibilitas tak terbatas. Selanjutnya, saya Renita Delasari akan melanjutkan penjelasan tentang yang pertama, pertumbuhan reksadana syariah di Indonesia. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal yang menginginkan investasinya beresiko minimum. Pada intinya, menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai waktu, pengetahuan, dan modal yang terbatas, hingga mampu meningkatkan peran pemodal lokal. Jika dana para pemodal diinvestasikan ke bank, maka dana tersebut akan dikelola pihak bank dan pemodal akan mendapatkan bunga tanpa perlu tahu bagaimana dana itu diinvestasikan. Apabila sebaliknya, para pemodal menginvestasikan dananya ke dalam reksadana, maka dana tersebut akan dikelola oleh manajer investasi dan pemodal akan mendapatkan hasil yang diwujudkan dalam nilai aktiva bersih. Dan yang kedua yaitu, menurut jenisnya, reksadana syariah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, reksadana saham. Yang kedua, reksadana pasar uang. Yang ketiga, reksadana pendapat tetap. Yang keempat, reksadana campuran. Yang ketiga, jenis reksadana berdasarkan sifat investasinya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, growth fund, yang kedua, stable fund, yang ketiga, safety fund. Yang keempat yaitu jenis transaksi yang dilarang dalam reksadana, yaitu yang pertama, najisi, yang kedua, bai al-madum, yang ketiga, insider trading. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.